Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat saya kepada Bapak Ibu sekalian. Perkenalkan, nama saya Apoteker Sri Yolandari SPAM MSI. Saya adalah salah satu dosen tetap pada program studi Diploma 3 Farmasi, jurusan Kesehatan Politeknik Bau-Bau. Perjalanan karir saya sebagai dosen dimulai sejak terbitnya surat keputusan Yayasan Kesehatan Nasional pada tahun 2018. Adapun riwayat pendidikan saya adalah saya menempuh kuliah S1 di Sekolah Tinggi Ilmu Farmasi Makassar dan melanjutkan ke jenjang apoteker serta S2 Farmasi di Universitas Hasanuddin Makassar. Pada kesempatan ini, izinkan saya memaparkan pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau yang disingkat dengan PDD UKT-PT dengan tujuan untuk memenuhi persyaratan sertifikasi dosen tahun 2023 pada bidang pengajaran. Kemudian, penjelasan mengenai mata kuliah. Pada program studi Diploma 3 Farmasi, saya mengampu salah satu mata kuliah yaitu Farmakologi Dasar. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan tentang farmakologi dasar. Berikutnya, identitas mata kuliah. Nama mata kuliah yaitu Farmakologi Dasar, kode mata kuliah yaitu PBC B09103, serta SKS mata kuliah sebanyak 3 SKS terdiri atas 1 SKS teori dan 2 SKS praktek laboratorium. Dan mata kuliah ini diampu pada semester 2 atau semester genap, di mana sifat mata kuliah ini bersifat utama atau wajib. Kemudian mata kuliah ini bersifat tim teaching terdiri dari 2 orang dosen pengampu. Untuk deskripsi mata kuliah ini berisi pokok-pokok bahasan mengenai nasib obat di dalam tubuh, ditinjau dari aspek farmakokinetik, meliputi proses absorpsi, distribusi, metabolisme, dan ekskresi, serta aspek farmakodinamiknya. Selain itu juga mempelajari tentang dasar toksikologi secara umum serta uji toksikologi. Selanjutnya bahan kajian atau materi pembelajaran pada mata kuliah ini yaitu pertama, konsep umum tentang proses absorpsi, distribusi, metabolisme, dan ekskresi obat di dalam tubuh dikaitkan dengan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Kedua, konsep umum tentang farmakodinamik obat yang dikaitkan dengan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Selanjutnya, mengenai konsep umum tentang toksikologi mengenai nasib racun di dalam tubuh. Kemudian, konsep umum tentang aneka faktor yang mempengaruhi ketoksikan racun. Selanjutnya, konsep umum tentang tolak ukur kuantitatif dan kualitatif racun. Selanjutnya, konsep umum tentang dasar terapi antidotum. Dan terakhir, mengenai konsep umum tentang uji toksikologi. Adapun capaian pembelajaran atau kemampuan akhir yang diharapkan yaitu pertama, mahasiswa diharapkan mampu memahami proses absorpsi, distribusi, metabolisme, dan ekskresi obat di dalam tubuh yang dikaitkan dengan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Selanjutnya, mahasiswa diharapkan mampu memahami farmakodinamika obat dikaitkan dengan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Selanjutnya, mahasiswa diharapkan mampu mengetahui dan memahami toksikologi mengenai nasib racun dalam tubuh. Kemudian, mahasiswa diharapkan mampu memahami aneka faktor yang mempengaruhi ketoksikan racun. Selanjutnya, mahasiswa diharapkan mampu mengetahui dan memahami tolak ukur kuantitatif dan kualitatif racun, serta mahasiswa diharapkan mampu memahami dasar terapi antidotum, dan yang terakhir adalah mahasiswa diharapkan mampu memahami tentang uji toksikologi. Adapun metode pembelajaran pada mata kuliah ini terbagi atas yang pertama adalah ceramah, kemudian yang kedua adalah diskusi, kemudian yang ketiga adalah pemberian tugas, dan yang keempat atau terakhir adalah praktikum. Berikutnya, sistem pembelajaran mata kuliah ini, di mana mata kuliah farmakologi dasar bersifat tim teaching diampu oleh 2 dosen, kemudian jumlah pertemuan sebanyak 14 kali, kemudian ujian tengah semester pada pertemuan ke-8 dan ujian akhir semester pada pertemuan ke-16. Serta sistem penilaian pada mata kuliah ini yaitu terdiri atas presensi sebanyak 10%, tugas sebanyak 10%, ujian tengah semester sebanyak 10%, ujian akhir semester sebanyak 20%, serta praktikum laboratorium sebanyak 50%. Demikian paparan pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau yang disingkat dengan PDD UKT-PT bidang pengajaran. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
siang adik-adik. Siang, Ibu. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Baik adik-adik, untuk pertemuan kedua kita hari ini, kita akan membahas materi tentang farmakokinetika obat. Ya. Tapi sebelum kita masuk ke materi hari ini atau pada siang hari ini, adik-adik bisa lihat di slide? Sebentar Ibu slide show dulu ya. Bisa dilihat ya? Bisa dibaca? Apa bacanya? Refleksi. Ada gambar apa di situ? Ya, jadi di sini sebelum kita masuk ke materi hari ini, Ibu ingin merefleksi materi kita minggu lalu. Ya. Jadi, adik-adik Ibu mau tahu apakah kalian paham tentang materi kita minggu lalu? Di sini ada pertanyaan. Farmakologi itu terbagi atas berapa proses? Ada yang bisa bantu jawab? Oke, yang di depan dulu. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya, Bu. Saya akan menjawab pertanyaan dari Ibu, yang dimana farmakologi itu terbagi menjadi dua proses. Yang pertama itu proses farmakokinetik dan proses farmakodinamik. Terima kasih, Bu. Oke, betul sekali tadi ya. Jawaban dari teman kalian sudah didengar semuanya? Nah, ini bisa dilihat di slide ya adik-adik ya. Di mana farmakologi dasar itu atau farmakologi itu terbagi atas dua proses, di mana ada proses farmakokinetika dan ada proses farmakodinamik seperti yang dijelaskan oleh temanmu tadi. Ya, di mana untuk proses farmakokinetik ini adik-adik ada 4 proses ya secara garis umum. Ada proses absorpsi, distribusi, metabolisme dan ekskresi. Nah, ini yang akan kita pelajari untuk materi hari ini ya. Jadi harus diperhatikan dengan seksama untuk proses absorpsi, distribusi, metabolisme dan ekskresi. Nah, sebelum kita masuk, nah ini ada capaian pembelajaran yang harus kita capai pada pertemuan hari ini. Di mana capaian pembelajaran untuk pertemuan kita hari ini adalah mahasiswa diharapkan mampu memahami proses absorpsi, distribusi, metabolisme, dan ekskresi di dalam tubuh yang dikaitkan dengan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Oke, jadi adik-adik di akhir nanti kita harus bisa capai ini. Jadi kalau ada yang belum dimengerti atau perlu kita diskusikan, silakan bertanya. Ya, oke. Nah, kita lanjut ya. Nah, kita masuk untuk slide pertama materi kita pada hari ini, di mana prinsip farmakokinetika. Apa sih farmakokinetika itu? Bisa dilihat sebelah sini? Jelas slide-nya Ibu? Jelas. Baik. Farmakokinetika adalah cabang ilmu dari farmakologi yang mempelajari tentang perjalanan obat, mulai sejak obat diminum hingga keluar melalui organ ekskresi di tubuh manusia. Ya. Kita lanjut. Untuk pertama, proses absorpsi. Ya. Nah, jadi adik-adik tadi kalau bisa dilihat, mulai dari pembuatan obat itu proses farmaseutika itu kan bagaimana caranya kita membuat obat, menjadikan obat itu suatu sediaan yang bisa berguna, yang tentunya obat itu harus bisa memberikan efek. Ya, itu paling penting. Oke? Jadi kalau kita mau membuat obat harus dilihat sifat fisika kimianya. Nah, kemudian kenapa harus kita lihat sifat fisika kimia? Karena itu nanti berhubungan dengan proses obat di dalam tubuh hingga menghasilkan efek. Dalam hal ini nanti berakhir di proses farmakodinamika. Ya. Nah, untuk absorpsi sendiri, pengertian dari absorpsi yaitu perpindahan obat dari tempat pemberian menuju ke sirkulasi darah atau sistemik. Dan kalau sudah berada di sirkulasi darah, dalam hal ini sistemik, itu harus bisa sampai ke kemana? Ya, siapa yang bisa jawab tadi? Kemana? Ya, silakan. Emma, kemana? Ya, proses absorpsi itu ada di lambung, betul. Nah, setelah di lambung, kemudian diserap. Kalau dia memberikan efek, berarti dia harus sampai ke target, bertemu reseptor itu, ya. Nah, berkaitan dengan rute pemberian obat, ini juga mempengaruhi bioavailabilitas obat. Di mana bioavailabilitas obat itu adalah capaian kadar obat di dalam darah. Nah, itu sebutannya untuk bioavailabilitas obat.
Ya, kemudian rute-rute pemberian obat ini apa saja? Nah, di sini Ibu kasih contoh, ada intramuskular, ya, kemudian ada ekstravaskular, itu seperti oral, rektal, dan satu apa lagi? Ekstra, yang dioles di kulit apa? Apa? Ya, topikal, tak? Jadi itu semuanya adalah di ekstravaskular. Oke, nah ini bisa dilihat adik-adik untuk mekanisme absorpsi. Nah, di sini mekanisme absorpsi terdiri atas beberapa mekanisme. Ya. Yang pertama adalah difusi dalam medium air. Kemudian yang kedua adalah secara difusi lemak. Yang ketiga adalah dengan pembawa khusus. Yang keempat adalah dengan cara eksositosis maupun endositosis. Nah, untuk difusi dalam medium air ini berdasarkan perbedaan konsentrasi. Kemudian yang kedua, difusi lemak. Ya, kalau difusi lemak ini prinsipnya adalah karena membran kita ini hampir terdiri oleh fosfolipid atau dalam hal ini lemak, makanya obat-obat yang bersifat nonpolar atau lipid yang suka lemak ini sangat mudah untuk diabsorpsi. Ya. Nah, kalau medium air tadi hanya berdasarkan konsentrasi. Nah, kalau lemak di sini atau difusi lemak di sini, ini memang dia lebih mudah daripada difusi dengan medium air. Ya. Kemudian yang ketiga, pembawa khusus. Nah, kalau pembawa khusus ini untuk yang tidak larut lemak tetapi molekulnya besar. Kalau yang pertama tadi difusi dalam medium air, dia memang tidak larut lemak tapi molekul-molekulnya kecil. Nah, kalau yang ketiga ini dia molekul-molekulnya besar. Ya. Nah, makanya dibutuhkan pembawa khusus. Contohnya misalnya levodopa, ya, itu membutuhkan pembawa khusus atau transporter yang kita sebut dengan transport asam amino. Kemudian yang keempat terakhir mekanisme absorpsi adalah endositosis dan eksositosis, ya. Di mana endositosis ini adik-adik, ini untuk molekul-molekul juga yang terlalu besar, ya. Untuk faktor-faktor yang mempengaruhi absorpsi. Pertama, ada luas permukaan, yang kedua ada sirkulasi darah, yang ketiga ada tempat absorpsi, yang keempat adalah bentuk obat, yang kelima adalah pH, yang keenam adalah kelarutan obat, yang ketujuh adalah dinding usus, ya, yang kedelapan adalah setelah melalui usus, ini biasanya obat memang diserap ke vena porta, ya, salah satu pembuluh darah besar, kemudian masuk ke hati, ya, dan biasanya ini mengalami efek pertama atau first pass metabolism. Sebentar kita akan bahas tentang metabolisme. Ya, untuk yang pertama luas permukaan. Ini absorpsi. Baik kita lihat dari segi obatnya. Ya, semakin besar luas permukaan suatu obat, dia akan semakin larut dan mudah untuk diabsorpsi. Kemudian yang kedua adalah sirkulasi darah. Ya, otomatis kalau misalnya ini berhubungan dengan sistem patofisiologis seseorang, ya. Kalau misalnya di pembuluh di bagian saluran pencernaannya kita juga itu, atau pada saat penyerapannya itu kurang sirkulasi darahnya, otomatis pada saat sudah diabsorpsi distribusinya juga menurun, berkurang, dan akhirnya efeknya juga akan berkurang. Ya, kemudian bentuk obat. Yang ketiga adalah tempat absorpsi. Tempat absorpsinya adik-adik bukan hanya ada di lambung, ya, ada juga di usus, ya. Kemudian bentuk obat. Nah, bentuk obat ini juga tergantung. Misalnya bentuk obatnya, yang padat mana yang lebih cepat? Yang padat atau yang cair? Yang cair. Ya, itu jelas, ya. Karena kalau yang padat kan membutuhkan dulu hancurnya obat, ya. Kalau yang cair dia tidak butuh lagi. Tunggu lagi hancurnya obat, dia tinggal bereaksi, kemudian dia bisa langsung diabsorpsi. Kemudian kelarutan obat, nah ini juga penting. Nah, kalau kelarutan obat biasanya memang untuk obat-obat yang tadi hidrofilik, ya, itu memang agak susah, bukan tidak bisa, tetapi lebih gampang yang obat-obat bersifat lemak atau non-polar untuk bisa diabsorpsi, karena absorpsi ini adik-adik melewati membran. Penyerapan, kata lain dari absorpsi kan penyerapan.
Ya, dia melewati membran, di mana membran ini memang hampir 100% itu terdiri atas lemak-lemak, atau dia bersifat lipid atau non polar, gitu ya. Kemudian ada dinding usus. Nah, kenapa di dinding usus juga mempengaruhi? Karena di dinding usus ini ada enzim CYP3A4. Jadi bacanya CYP3A4. Nah, ada obat-obat yang bereaksi dengan enzim ini. Ada obat-obat yang langsung diinaktifkan oleh enzim ini. Ya, makanya tidak semua obat yang kita minum itu bisa mencapai sirkulasi sistemik. Oke? Nah, yang terakhir ini adalah penjelasan bahwa setelah melalui usus, obat itu diserap ya ke vena porta. Pasti kan bertanya-tanya, Ibu kalau diserap itu dia melalui apa? Melalui vena porta. Oke, paham sampai di sini adik-adik? Paham. Oh iya, silakan Dek, apa yang ditanya? Baik Bu, di sini saya ingin bertanya tadi pada bagian faktor-faktor yang mempengaruhi absorpsi. Itu bagaimana untuk obat yang rusak dalam pH lambung itu, apakah tetap larut dalam lambung dan diabsorpsi di lambung atau tidak Bu? Terima kasih. Ya, bagus sekali pertanyaannya ya. Ya, tadi mengenai pH ya. Nah, jadi untuk obat-obat yang apabila dia rusak atau mungkin keefektifannya berkurang pada saat diabsorpsi melalui lambung, itu bisa diabsorpsi melalui usus. Ya, seperti yang Ibu jelaskan tadi, tempat absorpsi itu bukan hanya di lambung, ya. Jadi ada di lambung, kemudian ada di usus. Contoh, misalnya asam mefenamat. Semua tahu asam mefenamat? Asam mefenamat itu kan, kalian pernah tidak gerus asam mefenamat? Pernah. Itu ada selaputnya, ada salutnya. Nah, itu ada salut filmnya yang tidak bisa hancur. Ya, kenapa dibuat seperti itu? Karena kalau asam mefenamat itu larut ya, atau dia hancur di lambung, itu bisa merusak apa? Merusak lambung, atau pH lambung bisa naik ya. Sudah paham semua? Paham. Di sebelah kirinya Ibu paham? Paham. Kanan? Paham. Oke, kalau sudah paham kita lanjut ke proses selanjutnya, yaitu adalah proses metabolisme. Nah, proses metabolisme ini adalah suatu proses kimia di mana suatu obat diubah menjadi metabolitnya. Jadi hasil metabolisme adalah metabolit ya. Jadi hasil metabolisme itu disebut dengan metabolit. Dan adik-adik, yang perlu adik-adik ketahui bahwa organ utama metabolisme itu adalah di hati. Walaupun ada organ-organ lain yang bisa memetabolisme ya, tetapi itu kalau kita bisa klasifikasikan itu minor ya, sangat kecil. Presentasinya sangat kecil. Yang paling besar presentasinya metabolisme itu adalah di hati ya. Kemudian interaksi obat jelas ya. Nah, makanya kenapa selalu pasti kalian dengar, kalau kalian baca-baca literatur, kalian pasti baca bahwa obat itu jangan diminum bersamaan ya. Kenapa? Karena memang tidak menutup kemungkinan bahwa dua jenis obat yang kita konsumsi itu akan atau enzim pada saat metabolismenya itu sama enzimnya ya. Jadi sama enzimnya, di mana enzim yang sama ini mengubahnya menjadi lebih aktif ya. Jadi kalau dia misalnya berebutan ini ceritanya ya. Jadi kalau ada interaksi dua obat ini, bisa saja obat yang satu malah menurunkan efektivitas obat yang lain. Nah, itu yang dikhawatirkan. Bahkan interaksi obat ini adik-adik dimulai dari proses absorpsi. Ya. Jadi bukan hanya antara obat ya, antara juga dengan makanan itu bisa mengalami interaksi. Ya. Nah, contohnya misalnya kita mengkonsumsi, ada obat yang kita mau konsumsi, misalnya obat yang mengiritasi lambung ya, yang mengandung magnesium, itu kan tidak bisa dikonsumsi bersamaan dengan susu misal. Nah, itu bisa membentuk kompleks. Kalau ukurannya besar itu sebenarnya agak sulit untuk diabsorpsi, otomatis berkurang ya. Paham? Oke.
Nah, ini yang terakhir, proses terakhir adalah proses ekskresi. Nah, ekskresi di sini berarti kalau adik-adik ekskresi berarti terbayang-bayang untuk dikeluarkan. Ya, jadi ekskresi ini adalah obat dieliminasi dalam bentuk metabolitnya atau bentuk tidak berubah. Ya, organ ekskresi utama adalah ginjal. Kalau tadi organ metabolisme utama adalah, nah ini organ ekskresi utama adalah ginjal. Yang lainnya itu bisa melalui keringat, kemudian feses, ada ASI dan air liur. Ya. Tapi sekali lagi ya untuk organ ekskresi yang ini biasanya dia presentasinya lebih kecil dibanding dengan organ ekskresi utama yaitu ginjal. Nah, cara kerja ginjalnya gimana? Nah, jadi di ekskresi ini ekskresinya itu merupakan hasil dari 3 proses ya, yakni ada filtrasi di glomerulus, kemudian ada sekresi aktif di tubulus proksimal, kemudian ada reabsorpsi pasif di tubulus proksimal dan distal, di mana glomerulus, kemudian tubulus proksimal, kemudian tubulus distal itu adalah apa? Itu semua yang ada di dalam ginjal, susunan organ ginjal. Ya, sudah tahu semua tak? Nah, sudah belajar anatomi fisiologi ya? Ya, pasti sudah tahu. Oke. Nah, ini adalah faktor-faktor yang dapat mempengaruhi ekskresi ginjal. Yang pertama, obat yang terikat pada protein besar dalam plasma tidak dapat disaring keluar plasma sehingga tetap berada dalam sirkulasi darah. Nah, ini yang kita khawatirkan, ya. Makanya tadi adanya interaksi obat ini yang dikhawatirkan, ya. Akibatnya seperti ini. Kalau seperti ini terus-terusan, apa yang terjadi? Ya, toksisitas, ya. Nah, bisa menimbulkan keracunan pada si pasien atau penderita. Untung-untung tidak menyebabkan kematian, ya kan? Ya. Kemudian yang kedua, obat dan metabolit yang tidak terionisasi itu biasanya mampu berdifusi keluar tubulus ginjal dan diserap kembali ke dalam darah. Memang ada zat ya yang sudah sampai di ginjal tetapi masih dibutuhkan oleh tubuh sehingga dia bisa diabsorpsi kembali. Namanya direabsorpsi kembali ya dan digunakan kembali oleh tubuh. Kemudian yang ketiga adalah pH urin, ini dapat mengubah reabsorpsi dan ekskresi karena pengaruhnya terhadap ionisasi asam dan basa lemak. Nah, yang terakhir adalah inhibitor metabolik dapat mengubah ekskresi aktif ya atau sekresi aktif banyak obat di tubulus, terutama bila konsentrasi obatnya terlalu tinggi. Ya adik-adik ya. Jadi adik-adik, itu tadi proses-proses yang ada di farmakokinetika. Sebelum Ibu tutup, Ibu ingin tanya dulu. Mungkin ada yang kurang jelas atau ada yang perlu kita diskusikan. Silahkan. Saya Ibu ingin bertanya. Baik Bu, yang ingin saya tanyakan yaitu misalkan obat yang kita konsumsi 500 mg, apakah dosis 500 mg tersebut tetap dalam sirkulasi darah sampai memberikan efek? Terima kasih Bu. Ya, terima kasih pertanyaannya, bagus sekali ya pertanyaannya. Oke, sebelum Ibu yang menjawab, ada yang bisa bantu Ibu menjawab pertanyaannya temannya tadi? Silakan, yang di depan. Baik, terima kasih sudah memberikan saya kesempatan untuk menjawab pertanyaan dari Shirley Eviani. Untuk dosis obat sendiri yang 500 mg, menurut saya 500 mg tersebut yang dikonsumsi pasien itu tidak akan sampai 100% dari 500 mg yang akan diserap atau masuk pada reseptor dan siklus pembuluh darah. Hal itu terjadi karena pada saat obat tersebut dikonsumsi akan melewati beberapa proses yang biasa kita sebut dengan proses ADME, yaitu absorpsi, distribusi, metabolisme, dan ekskresi daripada farmakokinetika daripada obat tersebut. Baik, itu menurut jawaban saya Ibu. Tambahkan lagi ke Ibu. Oke, terima kasih. Ya, betul sekali tadi jawabannya temanmu ya. Siapa namanya? Oh ya, betul sekali tadi jawaban Salmudin untuk menjawab pertanyaan temannya yang sebelumnya. Di mana pertanyaan yang sebelumnya itu adalah apakah obat dengan dosis 500 mg itu kalau kita minum, apakah itu sampai memberikan efek itu dengan dosis 500 mg? Begitu pertanyaannya, Shirley? Ya, jawabannya tadi sudah cukup
bagus ya, sudah cukup jelas bahwa dosis yang kita minum, dosis obat yang kita minum misalnya 500 mg itu tidak akan sampai 500 mg mencapai efek atau di dalam sirkulasi darah. Ya, kenapa? Karena tadi seperti yang sudah Ibu jelaskan dari awal ya. Karena kenapa? Karena obat itu mengalami beberapa proses, mulai dari absorpsi, distribusi, kemudian metabolisme. Nah, mulai dari absorpsi banyak ya, banyak pengaruhnya ya. Bagaimana? Yang bertanya jelas? Oke, jelas ya. Dan mungkin masih ada yang perlu kita diskusikan? Tidak ada? Sudah cukup jelas semuanya? Alhamdulillah kalau begitu ya. Ya, kita sampai di penghujung ya. Sebelum kita tutup, ini adalah kesimpulan. Ya, kesimpulan dari materi kita pada hari ini. Ya, di mana pertama, farmakokinetika itu adalah efek tubuh terhadap obat. Nah, farmakokinetika itu terbagi atas 4 atau ada 4 proses. Ada proses apa saja? Distribusi, metabolisme, oke, sudah paham semua ya. Absorpsi, distribusi, metabolisme, dan ekspresi. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi absorpsi adalah luas permukaan, sirkulasi darah, tempat absorpsi, bentuk obat, pH, dan kelarutan obat. Kalau faktor-faktor yang mempengaruhi distribusi adalah permeabilitas membran kapiler, kemudian ya terhadap molekul obat, kemudian ada fungsi kardiovaskular, ikatan obat dengan protein plasma, dan adanya hambatan fisiologi tertentu. Kemudian faktor-faktor yang mempengaruhi metabolisme ada apa saja? Enzim. Betul sekali. Dan yang terakhir, faktor-faktor yang mempengaruhi ekspresi adalah obat yang terikat pada protein, ya, protein besar dalam plasma, kemudian obat dan metabolit yang tidak terionisasi, dan pH urin serta ya, itulah ya rangkuman atau kesimpulan materi kita pada hari ini. Ibu harap adik-adik semua jelas ya, mengetahui semuanya. Kalau ada yang kurang paham, mungkin setelah di rumah nanti dibaca-baca kembali, kemudian kurang paham bisa ditanyakan di pertemuan selanjutnya ya. Nah, sebelum kita tutup ada tugas oleh-oleh dibawa pulang di rumah ya. Jadi ada tugasnya sini tidak banyak ya, cuma ada 3. Yang pertama bisa ditulis adik-adik ya, nanti PPT-nya juga Ibu share di ketua tingkat, nanti ketua tingkat share ke teman-temannya ya. Nah, yang pertama ada tuliskan obat-obat yang mengalami reaksi fase 1 dan fase 2 pada metabolisme obat. Yang kedua adalah jelaskan pengertian farmakodinamik. Yang ketiga, jelaskan pengertian reseptor dan efek obat. Pertanyaan kedua dan ketiga ini sengaja Ibu munculkan karena pertemuan selanjutnya kita akan membahas nanti tentang farmakodinamik dan reseptor obat. Paham semua tentang tugasnya? Oke, kalau begitu Ibu rasa sudah cukup ya? Sudah cukup jelas semua, tugasnya juga sudah cukup jelas. Silahkan kalau ada yang mau ditanya juga bisa lewat WA grup kan? Ibu sudah dimasukkan di grup? Ya cukup sekian adik-adik ya. Terima kasih atas perhatiannya semua. Semoga kita sehat selalu. Kita jumpa kembali untuk pertemuan selanjutnya minggu depan. Jangan lupa tugasnya nanti ditulis tangan ya, pakai kertas HVS saja. Ya. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama adik-adik.